warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Dwiki Azmi dengan NIM 6670240108 dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan. Di mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Konflik Regulasi TikTok Shop sebagai mekanisme koreksi dalam penataan ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini tuh dilatar belakangi oleh perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah munculnya TikTok Shop sebagai platform sosial commerce yang menggabungkan antara media sosial dan aktivitas jual beli dalam satu aplikasi yang sama. Di mana berdasarkan data Reportal tahun 2024, Indonesia sendiri ini tuh memiliki sekitar 139 juta pengguna media sosial atau hampir sekitar 50% dari total populasi di Indonesia itu sendiri. Sementara data dari BPS melalui statistik e-commerce tahun 2023 menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan digital ini terus mengalami peningkatan. Nah, kondisi ini tuh membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara lebih luas. Namun, di sisi lain juga perkembangan dari TikTok Shop ini tuh juga menimbulkan adanya perdebatan, di mana banyak UMKM yang mendapatkan manfaat karena akses pasar menjadi lebih luas dan biaya promosinya jadi lebih murah. Akan tetapi sebagian pelaku usaha konvensional itu menganggap keberadaan TikTok Shop ini tuh menciptakan adanya persaingan yang tidak seimbang, karena platform tersebut itu memiliki kekuatan algoritma, promosi dan penguasaan data yang sulit untuk ditandingi oleh platform-platform lainnya gitu. Konflik tersebut ini kemudian mendorong pemerintah menerbitkan yang namanya Permendag nomor 31 tahun 2023 yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik dan membatasi fungsi transaksi langsung pada platform media sosial. Selain itu, aturan tersebut juga diberlakukan. Jadi TikTok Shop itu sempat menghentikan operasinya di Indonesia sebelum akhirnya kembali beroperasi melalui kerjasama dengan Tokopedia. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, penelitian itu berusaha untuk menjawab pertanyaan utama, yaitu bagaimana konflik regulasi TikTok Shop ini tuh dapat dipahami sebagai mekanisme koreksi dalam penataan ekonomi digital di Indonesia. Nah, dalam penelitian ini juga saya menggunakan teori konflik yang dimana ini tuh dikemukakan oleh Bartos dan Ware. Nah, menurut teori tersebut, konflik ini tuh muncul ketika terdapat aktor-aktor yang memiliki tujuan ataupun kepentingan yang berbeda. Jadi konflik ini tuh sebenarnya tidak selalu berdampak negatif, tapi dapat menjadi sarana untuk memperjelas posisi para pihak atau mendorong perusahaan atau mendorong perubahan kebijakan-kebijakan bagi para perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep tata kelola digital adaptif. Jadi konsep ini tuh menjelaskan bahwa regulasi ini tuh harus mampu gitu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan model bisnis yang terus berubah agar dapat menjaga keseimbangan antara inovasi dan juga perlindungan masyarakat. Nah, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Jadi data-data dalam penelitian ini tuh diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan, maupun peraturan pemerintah serta berbagai sumber terpercaya yang relevan tentunya dengan topik penelitian tersebut gitu. Nah, analisisnya ini tuh dilakukan melalui teknik konflik mapping ya untuk memetakan aktor, kepentingan, dan dinamika konflik yang terjadi. Yang dimana dengan hal tersebut, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor utama dalam konflik regulasi TikTok Shop, yaitu yang dimana pemerintah, TikTok Shop sebagai platform digital, pelaku UMKM dan juga pedagang konvensional serta konsumen. Nah, di mana pemerintah ini tuh memiliki kepentingan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan juga melindungi UMKM. Nah, TikTok Shop sendiri ini tuh berupaya untuk mempertahankan model bisnis social commerce yang dianggap efektif dalam meningkatkan transaksi. Sementara itu, pelaku UMKM ini tuh memiliki kepentingan yang beragam, di mana sebagian ini tuh memperoleh manfaat dari digitalisasi, namun sebagian lain itu merasa dirugikan karena meningkatnya tekanan persaingan. Nah, di sisi lain, konsumen menginginkan kemudahan berbelanja dengan harga yang kompetitif dan juga perlindungan yang lebih memadai. Nah, jika misalnya kita analisis dengan menggunakan teori Bartos dan Ware, konflik ini tuh muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara inovasi bisnis digital dan perlindungan terhadap pasar domestik. Nah, konflik tersebut itu kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan adanya intervensi melalui Permendag nomor 31 tahun 2023. Nah, yang menarik dari penelitian ini tuh, di mana hasil penelitian itu menunjukkan bahwa konflik ini tuh tidak berakhir pada pelarangan semata gitu. Yang dimana kemudian TikTok ini tuh melakukan penyesuaian dengan menjalin kerjasama strategis bersama Tokopedia.
Nah, jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa konflik itu sebenarnya merupakan hasil proses negosiasi adaptif kelembagaan yang lebih baru gitu. Oleh karena itu, penelitian itu dapat menyimpulkan bahwa konflik regulasi TikTok Shop ini tidak hanya dapat dipandang sebagai pertentangan kepentingan, tapi juga sebagai mekanisme koreksi dalam tata kelola ekonomi digital Indonesia. Nah, jadi konflik ini tuh membantu gitu pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada gitu dan justru mendorong untuk melahirkan adanya kebijakan yang lebih adaptif dan juga kebijakan yang lebih mengarah kepada perkembangan teknologi tentunya. Sebagai penutup dari video ini, penelitian ini tuh ingin menegaskan bahwa pengembangan ekonomi digital di Indonesia ini tuh memerlukan tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, perlindungan konsumen, serta keberlangsungan UMKM agar transformasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.